Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, saya harap antum masing-masing mengikhlaskan niat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu menuntut ilmu, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan kembali, masing-masing kita berdoa semoga apa yang kita lakukan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja, semuanya udah siap ya? Bukunya udah siap semuanya? Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akhlak. Nah, insya Allah hari ini kita belajar tentang bab ketiga. Nah, dibuka bukunya semuanya. Sudah dibuka ya, halaman 11. Nah, lanjutan dari materi kita yang kemarin. Nah, kalau materi yang kemarin berbicara tentang apa? Syirik dan ancamannya. Nah, insya Allah hari ini kita belajar tentang riya, ya. Dan ia termasuk syirik, ya, termasuk ke dalam syirik, yaitu menyekutukan Allah. Nah, sebelumnya insya Allah akan kita pelajari pengertian dari riya. Kenapa riya ini termasuk ke dalam syirik? Apa itu syirik kemarin? Kita harus tahu yang namanya syirik adalah menyekutukan Allah, yaitu ketika kita beribadah bukan hanya untuk mengharapkan ridho Allah, tapi juga yang namanya syirik mengharapkan sesuatu yang lain, ya, sesuatu yang lain, mengharapkan, yaitu menyekutukan Allah, ya. Dan riya, ya, kita tuliskan dulu poin yang pertama, pengertian riya. Pengertian riya. Nah, siapkan buku catatannya, ditulis pengertian riya. Riya, ya, adalah melakukan suatu amal, tulis melakukan suatu amal atau perbuatan agar orang lain melihatnya, kemudian memuji dirinya. Nah, jadi riya adalah melakukan suatu amal perbuatan agar orang lain melihatnya. Nah, jadi menampakkan suatu amalan, ya, melakukan suatu amal agar orang lain melihatnya. Berarti amalannya itu ditampakkan, ya. Kemudian memuji dirinya dengan niat apa? Menampakkan amalan dengan niat agar dipuji. Sudah ditulis? Atau
menampakkan amal supaya dipuji. Nah, melakukan suatu amal atau perbuatan agar orang lain melihatnya kemudian memuji dirinya, atau secara ringkas menampakkan amal supaya dipuji. Nah, sudah ya. Jadi apa itu riya dan kenapa riya termasuk ke dalam syirik? Ya, kita pahami dulu maksud dari riya, yaitu melakukan sebuah amal perbuatan, ya, melakukan amal perbuatan agar orang lain melihatnya. Berarti amal perbuatannya itu terlihat, ya, dinampakkan, ya. Kemudian memuji dirinya, yaitu berarti tujuannya apa? Agar dipuji, ya. Jadi ringkasnya menampakkan amal, ya, seseorang itu menampakkan amal perbuatannya supaya dipuji. Niatnya untuk dipuji, niatnya tidak lagi untuk mendapatkan ridho Allah atau supaya mendekatkan diri kepada Allah, kan, tetapi niatnya dipuji. Jadi riya, ya, melakukan amal perbuatan yang niatnya itu supaya dipuji. Nah, kenapa dia termasuk syirik? Karena syirik apa kemarin pengertiannya? Beribadah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah. Nah, ini termasuk, ya, menyekutukan Allah. Karena apa? Ya, dia beribadah kepada Allah, akan tetapi ada niat lain, yaitu supaya ada tujuan lain supaya dipuji. Makanya nanti di akhir di dalil yang akhir, ya, di dalam buku dijelaskan bahwasanya riya ini termasuk ke dalam syirik yang kecil, ya. Walaupun riya tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Nah, bedanya syirik itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun riya ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia termasuk ke dalam syirik yang kecil, ya. Syirik kecil, nanti insya Allah dijelaskan. Baik. Kemudian yang kedua, tulis ancaman, ya. Ancaman bagi orang yang riya. Nah, tulis poin yang kedua, ancaman bagi orang yang riya. Yang pertama, diancam dengan kecelakaan atau celaka. Dalilnya dalil yang pertama yang ada di buku. Nah, silakan lihat bukunya. Lihat bukunya. Nah, tulis di dalil yang pertama itu 1, ya. Tulis 1. Berarti ini dalil yang pertama tentang ancaman bagi orang yang riya, yaitu diancam dengan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dilihat bukunya, saya bacakan. Fawailul lil musallin, ya. Garis bawahi fawailun. Garis bawahi fawailun. Artinya apa? Wail, celaka, ya. Artinya fawailun artinya celaka. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Yang bagaimana salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, ya, yaitu orang-orang yang salatnya apa? Lalai, ya, lalai dari salatnya. Kemudian apa? Garis bawahi alladzina hum yuraun. Garis bawahi itu. Alladzina hum yuraun. Nah, garis bawahi alladzina hum yuraun. Artinya apa? Orang-orang yang berbuat riya, ya. Jadi salatnya ingin dilihat orang lain, ya. Jadi di sini diancam dengan kecelakaan. Nah, lihat artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yang salatnya itu
lalai, kemudian apa? Dan dia riya di dalamnya. Ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong orang ya dengan barang yang berguna. Baik. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya ya, orang-orang yang riya ya, di dalam sholatnya dan secara umum di semua amalan diancam dengan wail. Ya, wail itu kecelakaan. Ya. Ada juga yang menafsirkan wail itu adalah salah satu nama neraka wail. Nah, jadi diancam dengan kecelakaan orang-orang yang berbuat riya. Ini ancaman yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tulis tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya atau amalannya sia-sia. Tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya ya, amal yang dia lakukan dengan riya atau amalannya itu sia-sia, tidak diterima. Dalil yang kedua tulis. Dalil yang kedua yang ada di buku. Nah, dilihat bukunya, kita baca ya. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id bin radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, dilihat ya, dibaca ya. Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin. Ya. Ini hadisnya. Nah, dibaca aja. Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fihi nada munadin. Dilihat ya bukunya ya. Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan. Garis bawahi asyraka. Ya, sambil diikutin ya apa yang saya baca biar nanti antum bisa garis bawahi yang saya suruh. Man kana asyraka fi amalihi. Nah, garis bawahi asyraka fi amalihi. Nah, sudah. Asyraka fi amalihi lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indihi. Garis bawahi falyatlub thawabahu min indihi. Nanti kita artikan. Sudah ya. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anis syirki. Nah, sudah ya, sudah dibaca hadisnya. Nah, Ustaz jelaskan, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin. Artinya bisa dilihat ya di bawahnya, ketika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan pada hari kiamat, liyaumil qiyamah. Jadi ketika Rasulullah menerangkan bahwasanya ketika Allah mengumpulkan di hari kiamat orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang sekarang, maksudnya dekat dengan hari kiamat ya, maksudnya yang terdahulu dan yang belakangan, liyaumin la raiba fihi, yaitu hari apa? Hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari kiamat. Nada munadid, maka ada yang berseru, man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan. Ya, jadi barang siapa yang menyekutukan, asyraka tadi antum garis bawahi ya, artinya apa? Menyekutukan
fi amalihi, di dalam amalnya, menyekutukan Allah dengan seseorang dalam melakukan suatu amalan. Jadi ketika dia melakukan amalan, ya, dia melakukan amalan itu tidak hanya untuk Allah, akan tetapi ada niat lain, yaitu apa tadi? Kalau riya tadi apa? Agar dilihat orang lain, ya. Agar dilihat orang lain supaya dipuji. Ya, di sini termasuk ke dalam syirik, yaitu syirik kecil, ya. Jadi di sini termasuk ke dalam menyekutukan Allah di dalam niatnya. Maka apa? Falyatlub, ya. Falyatlub, maka mintalah. Falyatlub itu artinya mintalah, ya. Tulis artinya hendaknya dia meminta. Hendaknya dia meminta. Falyatlub sawabahu min indihi, ya. Hendaknya dia meminta pahala kepada orang yang dia tuju, ya, dari orang yang di sini diartikan dari orang tersebut. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, ya, atau beramal ibadah yang lain, ya, kita menyekutukan Allah di dalam niat, yaitu ada naudzubillah, ada perasaan ingin dilihat orang lain. Maka di sini di dalam hadis dijelaskan bahwasanya hendaknya dia meminta pahala dari orang yang dia tuju tadi supaya dipuji tadi. Ya, maksudnya apa? Ya, orang yang kita tuju, misalkan, ya, ada orang yang ingin riya, ingin dipuji orang. Ya, orang yang memuji ini, ya, tidak akan bisa memberikan dia manfaat di akhirat, tidak akan bisa memberikan dia pahala. Ya, itu maksud dari hadis ini, ya. Hendaknya dia meminta pahala. Akan tetapi apakah orang tersebut bisa memberikan dia pahala? Bisa nggak kira-kira? Enggak, ya. Yang bisa memberikan pahala hanya Allah. Makanya kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam beribadah, ya. Jangan riya di dalamnya. Jangan ingin tujuan lain, ingin dipuji orang lain, karena pujian orang lain itu tidak akan memberikan kita manfaat. Ya, itu maksud dari hadis falyatlub sawabahu. Maka maksudnya apa? Amalannya itu tidak akan mendatangkan pahala, ya. Karena, ya, orang yang berbuat riya, ya, ingin dipuji orang lain, maka di sini dijelaskan dosanya mintalah pahala dari orang yang dituju tadi, ya. Orang yang ingin kita dapatkan pujian darinya, orang yang diinginkan pujian darinya, dan orang tersebut tentu tidak akan tidak bisa memberikan pahala atau kemaslahatan. Ya, makanya ini menunjukkan bahwasanya amalan orang yang riya di dalam amalannya itu tidak akan mendatangkan pahala atau sia-sia amalannya, ya. Karena salah satu syarat diterimanya amal apa kemarin? Apa? Ikhlas. Nah, dan riya adalah lawan dari ikhlas, ya. Lawan dari ikhlas adalah ingin dilihat. Ya, kalau ikhlas itu murni memurnikan niat agar untuk beribadah kepada Allah, ya. Nah, tetapi riya itu ingin dipuji orang. Paham, ya, di sini? Poin yang kedua, ancaman yang kedua, yaitu amalannya itu tidak akan diterima atau amalannya sia-sia. Ya. Saya jelaskan lagi, ya, hadisnya. Jadi yang antum garis bawahi tadi, falyatlub thawabahu min indihi, maka hendaknya ia menuntut pahala dari orang tersebut, yaitu orang yang berbuat riya tadi, ya. Ketika dia di dunia ingin amalannya dilihat orang lain, maka ketika di akhirat, ya, mintalah pahala dari amalan yang kalian lakukan kepada orang yang kalian tuju atau kalian ingin pujian darinya. Itu maksud dari hadis, ya. Paham semuanya? Nah, jadi maksudnya amalannya tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala dari amalannya. Kemudian yang ketiga,
Riya adalah hal yang paling Rasulullah takutkan dari Dajjal. Nah, ditulis dulu, nanti dijelaskan. Dalilnya, dalil yang ketiga yang ada di buku. Nah, riya adalah hal yang paling Rasulullah takutkan ya, atas umatnya daripada Dajjal, lebih dari Dajjal. Nah, kita tahu ya, fitnah Dajjal itu besar dan Rasulullah lebih mengkhawatirkan umatnya terkena penyakit riya ya. Dilihat buku dalil yang terakhir, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, yaitu ya hadis yang selanjutnya yang setelah yang tadi, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami ketika kami berdiskusi tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, jadi ketika itu para sahabat sedang berdiskusi atau berbincang-bincang masalah Dajjal. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ala ukhbirukum, dilihat hadisnya ya, sambil dibaca ya. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid dajjal, garis bawahi akhwafu alaikum minal masih ad-dajjal, garis bawahi akhwafu alaikum minal masih ad-dajjal, yang artinya ala ukhbirukum, tidakkah aku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah, sesuatu yang paling aku takutkan lebih daripada Dajjal yang menimpa diri kalian. Nah, jadi ketika itu para sahabat sedang membicarakan Dajjal, kemudian Rasulullah ya bertanya kepada para sahabat, apakah kalian ingin aku kabarkan apa yang aku takutkan menimpa diri kalian lebih dari Dajjal. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwasanya hal yang akan Rasulullah sampaikan ini ya lebih Rasulullah khawatirkan terkena atau umatnya itu terkena ini hal tersebut ya. Maka para sahabat mengatakan faqulna, maka kata kami para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apa yang lebih engkau khawatirkan menimpa kami daripada Dajjal ya. Jadi para sahabat ingin bertanya supaya apa? Supaya bisa menghindari apa yang Rasulullah khawatirkan ini. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, asyirku al-khafi, nah, garis bawahi asyirku al-khafi, tulis asyirku al-khafi, garis bawahi asyirku al-khafi. Apa syirik al-khafi? Asyirku al-khafi, syirik adalah syirik, al-khafi itu tersembunyi ya. Jadi kemudian para sahabat Rasulullah menjelaskan ya apa itu asyirik al-khafi. Penjelasannya setelahnya, ayyaqumar rajulu. Nah itu ya, itu penjelasan dari asyirku al-khafi ya. Apa maksud dari asyirik al-khafi? Ayyaqumar rajul yusalli ya. Ada seseorang yang bangun kemudian dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperindah salatnya, lima yara min nazarir rajul ilaihi ya. Dia memperindah salatnya kenapa? Karena dia merasa ada seseorang yang melihatnya. Jadi dia melakukan sebuah amalan kemudian memperbagusnya ya, karena apa? Karena dia merasa dilihat orang lain ya, ada di dalam hatinya agar dipuji orang ya. Lalu ia menghiasi salatnya karena ia melihat ada orang yang memperhatikannya ya. Dia berarti salatnya diperindah ya karena ada orang yang melihatnya. Maka ini yang dinamakan asyirku al-khafi, dan ini adalah pengertian dari riya, yaitu ya memperbagus amalan atau ingin dari amalan dia dilihat orang lain. Nah,
Asyirku al khafi. Apa tadi? Bahasa lain dari riya apa? Asyirku al khafi. Ya. Di sini tulisnya. Nah. Asyirku al khafi. Jadi apa yang paling Rasulullah takutkan atas umatnya lebih daripada Dajjal yaitu apa? Asyirku al khafi. Nah, ingat ya, yang Rasulullah takutkan lebih dari Al-Masih Dajjal. Yang Rasulullah takutkan menimpa atas umatnya lebih dari Dajjal, yaitu asyirku al khafi, syirik yang khafi, tersembunyi. Khafi yaitu apa? Apa maksud dari asyirku al khafi? Pengertiannya di dalam hadis tadi, ayyaqumar rajul, yaitu seseorang berdiri yusolli, salat, kemudian memperindah salatnya karena apa? Dia merasa ada orang lain yang melihatnya, atau bahasa lain riya. Nah, sudah ditulis semuanya. Nah, dilihat lagi ya, ulangi lagi poin yang kedua, yaitu tentang ancaman. Berarti ya, dalil-dalil yang ada di buku ini ada 3 dalilnya ya, 1 ayat dan 2 hadis. Itu semuanya membicarakan tentang ancaman bagi orang yang riya, ya, ancaman terhadap riya, bahaya melakukan riya. Yang pertama apa? Diancam dengan celaka. Fawailul lil musallin, yaitu celaka bagi orang-orang yang salat, yang salatnya bagaimana? Yang salatnya itu lalai dan riya di dalamnya. Nah, ini yang pertama, celaka. Kemudian yang kedua, orang yang riya itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dia perbuat, ya, atau amalannya sia-sia. Karena di dalam hadis tadi dijelaskan ya, bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah di dalam sebuah amalan, ya, termasuk di dalamnya riya. Karena bahasa lain dari riya adalah apa tadi? Asyirku al khafi, asyirku al khafi, ya. Karena di dalam riya ini terdapat ya niat agar tidak hanya niat untuk beribadah kepada Allah, tetapi ada niat di dalamnya untuk dipuji, ya. Ada tujuan lain dari sebuah ibadah, ya. Maka amalan yang dia lakukan di dalam hadis tadi jelaskan bahwasanya mintalah pahala kepada orang yang kalian inginkan pujian darinya. Ya, tentu saja orang tersebut tidak akan pernah bisa memberikan pahala. Ya, jadi hadis ini menjelaskan ya bahwasanya ketika seseorang itu ya, ingin dipuji, ya, maka dia harus memikirkan ya, apakah orang yang memuji ini memberikan dia manfaat, ya, apakah orang yang memuji ini bisa memberikan dia pahala, ya, tentu saja tidak, ya. Sehingga ketika seseorang ingin berbuat riya, ya, maka hendaknya ya mengingat bahwasanya orang-orang yang melihat dia tidak akan pernah bisa memberikan dia manfaat atau memberikan dia pahala, ya. Malah ya ketika dia ingin dilihat orang lain, maka itu bisa berakibat amalannya tidak diterima. Nah, jadi itu yang kedua dari ancaman bagi orang yang riya, yaitu amalannya itu sia-sia. Kemudian yang terakhir, riya adalah hal yang paling Rasulullah takutkan lebih dari Dajjal. Saya tambahkan di sini lebih dari Dajjal. Yang paling Rasulullah takutkan lebih dari Dajjal, yaitu apa? Nah, diingat ya, asyirku al khafi. Ya, ingat asyirku al khafi. Akhwafu ma akhafu alaikum minal masih dajjal, kata Rasulullah. Nah, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian ya, lebih dari Dajjal. Ya, Rasulullah takut Dajjal ya memberikan fitnah kepada umatnya. Tetapi hal ini ya lebih Rasulullah
khawatirkan menimpa umatnya dari Dajjal, yaitu apa? Asyirku al-khafi ya. Asyirku al-khafi yaitu apa? Apa pengertian dari asyirku al-khafi ya? Hadisnya dilihat yang terakhir tadi, ayyaqumar rajul, yaitu seseorang itu berdiri kemudian dia sholat, kemudian dia memperindah sholatnya karena apa? Karena dia melihat ada orang lain yang melihatnya, dia tahu ada orang lain yang memperhatikannya, sehingga tentu niatnya berubah ya, niatnya berubah agar dilihat orang lain ya, agar orang lain tadi memuji akan indahnya sholat yang dia lakukan. Ini pengertian dari asyirkul khafi, yaitu riya, ingin dilihat orang lain. Insyaallah paham ya. Nah, sampai di sini ya materi kita hari ini ya. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari diberikan berkah dan diberikan kemudahan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Amin. Saya tutup ya. Sebelumnya Ustaz mohon maaf kalau ada kesalahan dan khilaf ketika mengajar. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.